praktekkan. Ini saya kasih satu dalam. Nah, untuk pemahatannya juga ini tulang ya, tulang di dalam ya, sampai jauh masuk ke dalam. Kita mencoba, harus berani. Kalau toh kita gagal, berarti kita tahu akan kesalahan kita ya. Oke teman-teman, ini sangat asik sekali ya untuk kita mengerjakan pohon, dan harus berani gagal dan berani berhasil. Halo, selamat pagi teman-teman. Salam satu hobi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Bonsai Gendong. Oke teman bonsai, di hadapan kamera untuk teman-teman ini bahan bonsai bougainville Singapura ya, yang mungkin tidak asing lagi untuk rekan-rekan, untuk teman-teman, untuk jenis bahan ini yang mempunyai identitas bahan bonsai bougainville. Tentu dengan bougainville lokal sangat jauh ya perbedaannya. Kerapatan daunnya lebih, spasinya lebih rapat. Dan kali ini saya mau memberi tip, ini sangat penting sekali untuk teman-teman, bagaimana membuat alur yang bisa tegas ya alurnya. Intinya mempertegas alur dengan ada satu tip-tip dan satu catatan yang mungkin untuk teman-teman perlu diketahui ya. Nah, ini soalnya saya sudah memberi contoh, mempraktekkan. Ini hati-hati untuk teman-teman, soalnya untuk pemberian alur ini kita sama pohon sebelumnya harus berani ya, harus berani. Tapi dengan satu catatan, kondisi bahan yang kita bikin alur itu seperti apa, maksimal seperti apa, dan harus memenuhi syarat untuk pohon ini kita kerjakan. Karena ini berhubungan dengan untuk kecepatan menutup kambium dan membentuk alur yang sangat bagus ya. Nah ini di belakang saya ini sebenarnya bahannya kurang bagus. Untuk ekspos akar cuman ada 3. Sebenarnya kalau untuk ekspos akar kita mungkin memerlukan banyak akar ya, yang bisa dominan, dan kita bisa bikin alur yang lumayan juga. Oke, kita langsung saja ya, lihat. Saya mau jelaskan sedikit, dan nanti ini tip sangat penting sekali untuk teman-teman, perlu diketahui ya. Saya juga belajar dari teman, saya terapkan dan saya kembangkan, dan hasilnya lumayan ya. Tapi untuk saya ini kurang pas sedikit untuk bahan ini, karena akarnya cuman ada 3 akar dominan yang turun. Seandainya ada 6 atau 7 mungkin akan bagus sekali ya. Oke, kita langsung untuk melihat bahannya ini, alurnya kita lihat seperti apa. Sedulurku ya, ini ya selesai. Intinya kita mau membuat alur yang tegas dengan jalur nutrisi. Kita pandang dengan gerak dasar batang ataupun akar ini menjadi jelas, seperti pada contoh untuk di atas ya. Nah seperti ini teman-teman, ini saya praktekkan, saya terapkan sama pohon ini, dan akhirnya berhasil ya. Untuk teman-teman nanti bisa dipraktekkan. Ini saya kasih satu dalam. Nah, untuk pemahatannya ini kita lakukan seperti tadi ya. Ini dalam sekali, nyampe ke tulang. Tulangnya itu nyampe kita bersihkan juga.
ini tulang ya, tulang di dalam ya, sampai jauh masuk ke dalam. Jadi dia akan membentuk karakter jalur nutrisi yang tegas, seperti pada contoh di atas ini tadi sudah saya tunjukkan ya. Untuk contohnya akan sangat tegas sekali untuk jalur nutrisinya. Nah, untuk teman-teman ini kita bertahap ya. Ini saya beri contoh satu ini dulu ya. Kita jangan memberi terlalu banyak alur, kita memberi alur, mempertegas alur dulu yang kita mau kasih yang sebelah mana. Ini variatif ya untuk teman-teman, variatif selera untuk karakter bahan yang kita mau kerjakan juga ya. Ini jelas ya, udah enak. Bawah nanti ini juga ada sangat enak banget nanti. Nah, untuk tahap berikutnya ini dulu saya cuman mencoba ya yang sini, dan ternyata alhamdulillah mempunyai karakter yang mungkin bagi saya sendiri sangat istimewa ya, karena ini saya pengembangan diri juga, mencoba. Nah, kita mencoba harus berani. Kalaupun toh kita gagal, berarti kita tahu akan kesalahan kita ya. Ini saya pertegas dengan titik alur kedalaman pemahatan sampai tulang, saya kasih spasi jauh. Dan untuk tahap berikutnya mungkin nanti akan saya kasih seperti ini ya, contohnya ini tipis. Nah, mungkin akan saya kasih alur juga tipis, tapi tulangnya tidak ikut, cuman kulitnya aja. Nanti akan membentuk karakter, mungkin akan lebih keren lagi ya untuk bahasa wahnya ya untuk teman-teman. Nah, ini saya bertahap, berarti untuk berikutnya teman-teman biar bisa mencoba sekalian untuk proses seperti ini. Seperti yang sudah di depan dulu di bahan bougainville, saya langsung ya sikat habis ya. Saya kasih alur yang dalam, terus ada yang tipis juga, yang tidak dalam cuman kulitnya. Nah, itu intinya nanti akan mengganggu. Kalau kita untuk mempertegas alur jalur nutrisi seperti ini enak, kita bertahap, jangan langsung disikat habis pakai alur yang kecil. Ini biarkan menutup dulu ya teman-teman. Untuk alur yang tulang dalamnya nyampe kena, dalam sekali tulangnya nyampe keluar, kita ambil. Ini biar menutup dulu. Kalau sudah menutup seperti ini, kita tinggal menyusul untuk alur yang tipis. Nah, ini mungkin nanti akan saya praktekkan, dan ada beberapa yang sudah saya bikin juga, tapi belum begitu sempurna. Nah, untuk rekan-rekan nanti di video channel berikutnya untuk pengerjaan ini akan saya kerjakan, dan akan saya ambil contoh yang sudah saya kerjakan. Oke teman-teman, ini sangat asik sekali ya untuk kita mengerjakan pohon, dan harus berani gagal dan berani berhasil. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, ini tadi sedikit tip untuk teman-teman. Ini juga pembelajaran saya dari rekan-rekan teman-teman saya ya, saya kembangkan dengan pola saya sendiri. Kalau untuk seni bonsai kita boleh untuk belajar, tapi pengembangan diri itu sangat penting. Itu yang dibutuhkan untuk karya sebuah seni bahan bonsai ya. Apapun itu, seni apapun sebenarnya sama ya, cuman kita mungkin untuk tujuan dan penerapannya lebih berbeda lagi. Untuk kategori bonsai mungkin semakin lama bahan itu semakin kita banyak menyentuh, dan dengan tahapan yang benar mungkin akan lebih, karya kita akan lebih dihargai sama orang lain ya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, ini tadi sedikit masukan ya, mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi kita terus berkarya. Semangat, jangan pernah patah untuk selalu mencoba suatu keinginan. Oke, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.